sesuatu dia bisa menyusun ya, secara akademis pintar gitu, dia bisa, menyambungkan serangkaian pelajaran itu, sehingga seperti suatu yang berurutan baik, Saudara. Itu kecerdasan secara akademis. Ada orang yang dari step 1 pindah ke step 3, mundur lagi ke step 2, balik lagi ke step 3, kerangka berpikirnya bolak-balik bolak-balik. Ada yang oleh sebab itu kecerdasan secara, akademis itu bisa dibangun dengan cara kita belajar, belajar dari kesalahan. Sehingga kita dalam menyimpulkan sesuatu tidak kacau. Tapi kalau kita belajar, "Oh tahu titik awalnya ini." Titik awal yang saya harus lakukan adalah takut akan Tuhan. Apa sih definisi takut akan Tuhan? Mari cari di firman Tuhan, cari lewat pengajaran. Jangan takut akan Tuhan apa sih ya, nggak tahu, nggak pernah buka firman, malas dengar apa, firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, banyak orang-orang yang apa, gayung bersambut oleh iblis. Karena apa? Dalam hatinya motivasinya, "Ah, firman males ah." Kemudian apa? Ada ini, gadget. Waktu firman Tuhan, dia main gadget, Saudara. Banyak sekali yang saya lihat seperti itu. Waktu firman Tuhan, dia ngobrol. Akademis karena apa? Tidak mau belajar, Saudara. Karena firman Amin. Tuhan bilang kalau ditinjau dari umur, harusnya saya dan saudara udah jadi pengajar, Saudara. Amin. Dan itu diharapkan saya dan saudara cerdas secara akademis, karena kita setiap pagi dengerin Zoom. Gabung di MDHI ada pengajaran, amin. Jadi jangan bilang, "Oh yang cerdas dia aja." Enggak, Saudara. Semua itu harus ada effort dari kita masing-masing. Yang berikutnya, ya, kecerdasan akademis belum tentu membuat seorang berhikmat, Saudara. Berapa banyak kita lihat orang pintar di Indonesia? Berapa banyak doktor, profesor, karburator bocor, ya, banyak sekali gelarnya. Tapi apakah itu menjamin kepemimpinan, menjamin leadership, menjamin cara hidupnya benar di hadapan Tuhan? Ternyata perlu di-combine. Pintar dan berhikmat karena hikmat datang dari Tuhan, menuntun manusia, memakai pengetahuan untuk membedakan yang benar dan salah secara tepat. Haleluya. Jadi jangan pernah, ngomong begini, "Ah, saya mah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ah, saya nggak perlu gelar-gelar." Kalau orang yang mengerti Anda mengeluarkan statement itu, Anda ketahuan bod Haleluya. karena mungkin dia nggak mengalami, tapi kalau saya dan saudara yang sekolah dari SD, SMP, TK, SD, SMP, pasti akan ada keinginan untuk lulus, amin, untuk ke Amin, jenjang amin. SMP, habis Yes. SMP ada jenjang SMA. Jadi jangan suka ngomong dengan statement yang salah, saudara ya. Jangan ngomong dari sisi pandang kita berpikir, tapi mari kita berpikir mengucapkan statement dari sisi pandang yang luas, amin, puji Tuhan, sehingga kita tidak membenarkan kesalahan kita, tidak memelihara kebodohan kita, tapi mari kita upgrade diri kita, amin. Nah, ternyata hikmat, pintar dan berhikmat harus di-combine. Makanya saudara sudah selesai sekolah, mungkin saat ini SMA, kita diberikan pengajaran lewat firman Tuhan, lewat gereja, ya, untuk kita pintar dan berhikmat. Dan ternyata permulaan pengetahuan dan hikmat setelah takut akan Tuhan adalah fondasi, saudara. Pengetahuan sejati tidak bisa dimulai dengan benar jika seseorang mengabaikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah suatu yang dasar, saudara ya, yang Amin, amin. dasar. Oleh sebab itu saya dan saudara harus mengerti bahwa untuk memahami realitas hidup, kita harus punya yang namanya kecerdasan secara akademis ya, kemudian emosional, kemudian